Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقدوتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فيا أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Jamaah Musalla Raudatus Salam, Raudatus Samarat, Majlub Lombok, Masya Allah, Mataram, Masya Allah. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Kita ini pertemuan yang kedua ya di musala ini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan kembali di majelis yang mulia seperti ini, di tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala, rumah dari rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmatnya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita dapat menuntut ilmu. Dapat menuntut ilmu, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat agung. Nikmat yang sangat agung. Kita bisa mendapat hidayah di dalam majelis ilmu ini. Ini merupakan suatu wasilah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mendapatkan hidayah. Yang dimana kata Rasulullah SAW mengabarkan barang siapa yang menuntut ilmu di jalan Allah, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga Allah Subhanahu Wa Taala. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul man salaka tariqan yabtaghi fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, ya di sini sahabat mengabarkan tentang hadis dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang menempuh suatu jalan, di mana di jalan itu dia mencari ilmu syar'i, maka Allah akan memudahkan jalannya ke jannah, ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dikumpulkan di jannah Allah yang tertinggi, Firdaus al-A'la. Amin ya rabbal alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu. Dan tema pada malam ini kita memiliki tema, yaitu manisnya keimanan. Manisnya keimanan ini sebetulnya bukan dari suatu kitab atau dari suatu matan atau dari suatu buku kecil, bukan, tetapi ini dari dari buku di Jami'ah Al-Madinah Al-Islamiyah tempat Anda belajar. Di situ ada suatu maddah yang bernama Al-Aqidah Lit-Takhassus. Nah, di sini manisnya keimanan ini rangkuman dari
dari poin yang ada di kitab tersebut. Ringkasan. Jadi yang kita belajar 6 bulan di situ, antum mana kasih ringkasannya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Setelah itu kita masuk ke poin keimanan, yaitu kita semua udah tahu bahwa keimanan itu ada rukunnya, ada 6, ya kan? Dimana poin yang pertama itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semua poin yang berada di bawah Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah cabang dari beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka wajib bagi kita untuk mengimani 5 poin yang ada di bawahnya ini. Di mana datang dari hadis dari Rasulullah SAW bahwa apa itu keimanan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut, ya kan? Ketika kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang pertama. Yang kedua, wa malaikatihi wa kutubihi, kepada malaikatnya, para malaikat, semua malaikat, dan kepada kitab-kitabnya, kepada kitab-kitabnya mulai dari Rasul yang pertama sampai Nabi Muhammad SAW, dan begitu juga kepada Rasul-Rasulnya, kepada utusan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada semua Rasulnya kita harus beriman kepada poin-poin ini. Dan yang kelima adalah wal ba'thi ba'dal maut, yaitu hari kebangkitan setelah kematian, al ba'th ba'dal maut. Dan poin yang keenam didatangkan Allah Subhanahu Wa Taala di firman-Nya di surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yaitu di mana kata Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hadis yang lain, di hadis Jibril ketika bertanya kepada Rasulullah SAW apa itu keimanan, maka Rasulullah SAW menjawab di akhir hadis tersebut bahwa yaitu beriman kepada takdir yang baik dan buruk. Jadi takdir yang buruk ini bukan buruk dalam artian Allah buruk di sisi Allah, bukan, tidak ada yang buruk di sisi Allah. Tetapi ini buruk bagi kita, buruk di sisi kita. Jadi semua takdir itu takdir yang Allah takdirkan. Jadi ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Kita harus menerima keduanya. Kita harus beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Setelah itu, kenapa kita penting untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan poin-poin yang kita sebutkan barusan ini. Ya, ini semua mudah-mudahan kita bisa selesai membahas ringkasan ini, manisnya keimanan ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan di waktu kita. Amin ya rabbal alamin. Karena waktunya singkat dan ini pembahasannya cukup panjang, ya. Kenapa kita penting untuk belajar tentang ini, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan poin-poin yang berada di bawahnya, 5 poin yang di bawahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena yang pertama, ini beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu huwa awwalu arkan al-iman. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah rukun yang pertama dari rukun iman. Bal huwa a'dhamuha, dan itu adalah poin yang paling agung di semua rukun iman. Beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fama baqiyatul arkan illa tab'un lahu wa far'un anhu. Maka yang berada di bawah Allah Subhanahu Wa Taala, poin-poin yang kita sebutkan tadi, dia merupakan poin-poin yang mengikuti Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan cabang, seperti yang kita sebutkan barusan, ya. Dan yang poin yang kedua, kenapa pentingnya kita belajar tentang keimanan ini, keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Fal imanu billah huwa asasun kulli khair. Maka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dasar dari segala kebaikan, pondasi dari segala kebaikan. Kebaikan apapun dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa segala kebaikan yang tidak dibangun di atas keimanan itu bukan kebaikan, karena tidak akan dicatatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di amal kebaikan. Semua amal kebaikan harus berlandaskan keimanan. Ini dalam perkara akhirat, ya. Bisa juga orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala membuat kebaikan, tapi itu tidak dicatat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak Allah anggap sebagai kebaikan.
Jadi orang yang mendapatkan ganjaran di hari kiamat nanti atas kebaikan-kebaikannya hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin-poin yang sangat penting. Banyak orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersedekah mungkin miliaran, triliunan bahkan. Apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya sama sekali. Yang mungkin bermanfaat hanya di dunia mereka. Akan Allah balas di dunia, tapi Allah di akhirat tidak akan Allah tidak akan balas dengan suatu kebaikan apapun. Karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kedua yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat krusial. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu poin yang merupakan diterimanya semua kebaikan yang kita kerjakan kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang selanjutnya adalah kepentingan kenapa kita harus belajar tentang keimanan ini. Yang ketiga adalah fa innal ilma billah wa asma'ihi wa sifatihi wa asyraful ulum 'alal itlaq. Ya. Sesungguhnya berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan terhadap semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala, asma'ihil husna, nama-nama Allah yang terindah, wa sifatihil ula, dan sifat-sifat Allah yang tertinggi, itu merupakan asyraful ulum, yaitu ilmu yang paling mulia dari segala ilmu, alal itlaq, secara mutlak. Jadi tidak ada suatu ilmu pun yang lebih mulia dari ilmu ini. Kenapa ilmu ini paling mulia? Karena Allah Subhanahu wa taala merupakan zat yang paling termulia. Zat yang termulia, sehingga apapun yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, apalagi di sini ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan ilmu yang termulia, ilmu yang tertinggi. Dan poin yang keempat yaitu al-imanu billahi ta'ala aslul ulumi ad-diniyah. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan pondasi dari segala ilmu-ilmu dalam agama kita. Semua ilmu dalam agama kita ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua, mau dari fikih, mau dari hal akidah, semua ujung-ujungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ilallahi tasirul umur, kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Allah berfirman bahwa kepada Allah lah kembalinya semua perkara. Semua perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima tentang kepentingan kita belajar tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah ma'rifatullah wal imanu bihi aslun 'azimun fi 'alaqatil 'abdi bi rabbih. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan pondasi yang sangat agung, ya, pondasi yang sangat besar, sangat agung, pondasi yang sangat kokoh, ya, dalam hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya. Jadi kalau kita kuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kita memiliki seperti ada tali ikatan yang mengikat kencang gitu, menghubungkan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keimanan kita tinggi, saat kita sholat kita bisa khusyuk, ya kan? Itu khusyuk itu bertingkat-tingkat. Bahkan kata Rasulullah SAW, ada seorang yang sholatnya itu, kehusyuannya itu tingkatnya 1/10 dari orang lain. Ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang sampai setengah, ya. Itu sesuai dengan kadar keimanannya. Dan merupakan orang yang paling tinggi keimanannya itu orang yang ihsan. Orang yang ihsan itu yang ketika dia menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia sholat, dia seperti melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling tinggi derajatnya dalam keimanan. Orang yang ihsan itu orang yang seperti dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah dia tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kalaulah dia tidak seperti melihat Allah Subhanahu wa taala, maka dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Itu ihsan. Ini ihsan kadar tertinggi dalam Islam. Islam, iman, baru ihsan yang tertinggi. Setelah itu, setelah poin yang kelima ini, kita masuk poin ke-6. Kepentingan dari belajar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-imanu billah wa hayatul qulub. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan hidupnya hati. Hati-hati itu hidup dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi kita lihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya, pada hakikatnya hatinya mati. Mati hatinya. Jika diberi peringatan, mereka tidak takut, ya kan? Mereka tidak peduli dengan kehidupan akhirat yang ganjarannya jauh-jauh kekal dan besar ganjarannya. Ganjaran dalam bentuk pahala, dalam bentuk kebaikan, dan dalam bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ini merupakan poin yang sangat penting juga dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupannya hati. Jadi kalau ada orang yang hatinya mati, itu kita ajak supaya untuk mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keberadaan. Yang kedua, bahwa mereka harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta langit dan bumi, dan yang berada di atas bumi ini, di antara langit dan bumi ini. Ini poin-poin yang harus ditegakkan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, Allah yang mengatur segala perkara di alam semesta ini. Tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mengatur hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan kalau ada pengatur selain Allah Subhanahu wa taala, bagaimana hancurnya bumi ini. Bumi dan langit ini hancur karena ada lebih dari satu pengatur. Jadi kita lihat dengan bumi dan langit ini masih tegak berdiri, tidak ada kehancuran, itu menandakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala perkara ini. Dan setelah itu, dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Uluhiyah, dalam ilah itu artinya adalah sesuatu yang disembah. Allah itu merupakan salah satu dari nama Allah, ilah. Hanya Allah yang berhak untuk disembah secara benar. Tidak ada sesembahan yang lain yang berhak disembah secara benar selain Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang terakhir adalah kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki nama-nama yang terindah, wasifatihil ula, dan sifat-sifat yang tertinggi. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan poin-poin yang harus diyakini dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dalam beriman, ini kita udah bahas tentang kepentingan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita masuk kepada apa makna dari iman. Kita membahas secara ringkas saja ya, kita tidak membahas secara detail karena mungkin sudah sering dibahas iman ini. Bahwa iman itu merupakan qaulun bil lisan, ini secara istilah dalam para ulama. Para ulama itu menyebutkan bahwa arti dari iman ini adalah qaulun bil lisan, yaitu perkataan dengan lisan, dengan lidah kita. Kita mengatakan bahwa kita beriman. Qaulun bil lisan, ya kan? Wa amalun bil arkan, dan kita mengerjakannya dengan amalan-amalan soleh, dengan anggota tubuh kita. Ini namanya amalun bil arkan. Setelah itu kita juga meyakini bahwa di dalam hati yang namanya itu tasdiqun bil jinan, dan kita meyakini di dalam hati kita bahwa Allah itu Subhanahu wa taala itu ada, dan semua perkara keimanan yang ada di bawahnya itu kita harus meyakini tentang hal-hal tersebut. Jadi 3 poin di sini, bukan hanya keyakinan dalam hati, tapi juga diamalkan dan juga disebutkan di lisan. Ini 3 poin yang harus diyakini. Karena banyak firqah-firqah lain yang meyakini bahwa ada yang meyakini bahwa hanya keyakinan dalam hati, ada yang meyakini bahwa hanya di lisan. Ini sungguh suatu pengingkaran terhadap keimanan. Karena kalau yang meyakini hanya di hati, berarti amalan itu tidak menambah keimanan dan tidak berkurang keimanan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal iman itu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan. Ketika kita sholat, ya, kita baca Al-Qur'an. Setelah itu kita mengamalkan segala amal soleh yang lain, itu bertambah keimanan kita dengan mengerjakan amalan tersebut. Dan akan berkurang keimanan kita ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ketika kita berzina, waliyadzubillah, itu berarti menandakan kita tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
kita tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala sedang melihat kita. Dan kita tidak meyakini bahwa kita akan diganjar dengan azab dari Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Ini contoh dari keimanan itu akan berkurang dengan maksiat. Ya, jadi yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Setelah itu bahwa Allah membagi umat ini, umat manusia, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam, kepada dibagi menjadi dua kubu. Kata Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taghabun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Allah lah yang menciptakan kalian, ya kan? Allah yang menciptakan kalian, maka sebagian dari kalian orang yang kafir, sebagian dari kalian adalah orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang bilang ya. Sebagian kafir, sebagian mukmin, sebagian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir itu kata dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diganti. Ini adalah kata-kata yang syar'i, kafir. Tidak boleh diganti sama sekali. Walaupun ada yang bilang kafir itu kata yang kasar, pada dasarnya kafir itu sebenarnya menutup, hanya menutup artinya. Menutup apa? Menutup dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sungguh dalam bahasa Arab kata-kata yang sangat halus, kafir ini. Kafir ini sangat-sangat halus, hanya menutup artinya. Bahkan banyak orang-orang liberal yang mengatakan bahwa kafir ini kata-kata yang sangat kasar, menandakan mereka tidak berilmu tentang bahasa Arab. Subhanallah. Jadi agama kita ini agama yang lembut, agama yang rahmah, agama yang berkasih sayang kepada seluruh umat manusia. Setelah kita memahami apa itu arti keimanan, kita sudah bahas tentang rukun-rukun iman. Setelah itu kita masuk ke poin yang mau kita bahas pada malam hari ini, yaitu fawaidu imani billahi ta'ala. Apa itu buah-buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama, poin yang pertama, al-ightiyatu bi wilayatillahi al-khassah. Al-ightiyat itu ditutupi oleh wilayatullah dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang khusus jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan ini ya, wilayatullah. Banyak orang yang menyebut-nyebut waliullah itu ya ini, wilayatullah, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dia adalah hal yang terbesar, hal yang paling agung. Orang-orang ini, manusia ini, umat manusia ini saling berlomba-lomba. Matanafasa fihi al-mutanafisun, di mana orang-orang ini saling berlomba-lomba mengejar untuk menjadi waliullah. Ya kan? Wa ajalla ma hasalahu al-muwaffaqun, qala ta'ala. Dan ini merupakan hal yang paling mulia, hal yang paling agung yang didapatkan oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, kata Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya wali-waliullah itu ya, ini wali-waliullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Ketakutan bagi apa? Ketakutan atas apa yang Allah maksud di sini? Yaitu ketakutan terhadap hal-hal yang akan datang, terhadap hari kiamat nanti. Tidak ada ketakutan bagi mereka. La khaufun alaihim, terhadap apa-apa yang akan mereka dibalas dengan ganjaran terhadap amal-amal mereka. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak juga mereka akan merasa sedih. Merasa sedih dari apa? Maksudnya merasa sedih dari hal-hal yang telah mereka lewati di dunia ini, yang mereka lewati mulai dari perbuatan dosa, mulai dari amal-amal soleh yang mereka kerjakan. Mereka tidak sedih dalam hal ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa orang-orang ini yang Allah sebutkan sebagai aulia Allah? Allah sebutkan sebagai wali-waliullah. Ini Allah yang menafsirkan di ayat selanjutnya. Allah bilang, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman
dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sering bahas apa itu artinya takwa. Kita akan sampaikan sebentar lagi insyaallah. Ini ayat ini di surat Yunus ayat 62 dan 63. Fakullu mu'min taqiyyun fahuwa lillahi wali. Maka setiap orang beriman yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah seorang wali bagi Allah Subhanahu wa taala. Waliullah, yang mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia kerjakan, dia mendapatkan penjagaan Allah mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yang merupakan ini salah satu buah dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain di Al-Baqarah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah merupakan wali-wali. Allah merupakan wali dari orang-orang yang beriman, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Apa maksudnya di sini? Dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Apa ini? Kegelapan apa dan cahaya apa? Di sini dijelaskan oleh penulis rahimahullah, yukhrijuhum minadh-dhulumatil kufur. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kekafiran. Kekafiran ini berarti lawan dari beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebutkan bahwa mereka kafir. Ya. Allah sebutkan di sini Allah akan mengeluarkan orang-orang ini yang beriman dari kekafiran, dari kekufuran kepada nurul iman, kepada cahaya iman yang terang benderang. Dan Allah juga akan mengeluarkan mereka dari kegelapan al-jahl, min zulumatil jahal, dari kegelapannya kebodohan. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kebodohan kemana? Ke nurul ilm, kepada cahaya ilmu yang terang benderang, yang mana ilmu itu merupakan Alkitab wa Sunnah, Al-Quranul Karim dan As-Sunnah yang sahih dari Rasulullah SAW. Ini merupakan ilmu yang cahayanya terang benderang. Dan setelah itu wa min dhulumatil ma'asi ila nurit ta'at, ya. Dan dari kegelapannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala menuju cahaya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang beriman. Dan setelah itu wa min dhulumatil ghaflah ila nuril yaqadhah wa dzikr. Dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kelalaian berzikir, kelalaian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengeluarkan mereka kemana? Ke cahaya selalu mengingat Allah, selalu berzikir kepada Allah. Lisannya selalu basah mengingat Allah, selalu berzikir, selalu mengerjakan ketaatan. Ini namanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari sifat lalai, sifat melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hasil dari Allah keluarkan kita dari kegelapan ini, yaitu kita dikeluarkan dari segala keburukan yang bermacam-macam. Kepada Allah mengeluarkan kita kepada anwarul khair. Allah mengeluarkan kita kepada cahaya dari segala kebaikan. Dengan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, cahaya kebaikan yang segera dan yang Allah tunda. Maksudnya yang segera di muka bumi ini, ya, di hidup kita di atas muka bumi, dan nanti yaitu kebaikan di hari kiamat nanti. Yaitu ketika kita dibangkitkan, ketika kita masuk ke alam kubur, itu merupakan awal dari hari kiamat. Masuk ke alam kubur. Setelah itu kita akan dibangkitkan. Setelah dibangkitkan kita akan dikumpulkan, yaumul hasyr namanya. Setelah dikumpulkan kita akan dihisab, yaumul mizan, yaumul hisab, yaumul jaza. Kita akan dibalas ganjaran tentang apa yang kita kerjakan di dunia ini. Merupakan itu dari amal kebaikan kita atau keburukan kita. Kalau timbangan amalan yang baik kita lebih berat, maka kita akan masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan jika amalan keburukan kita yang lebih berat, maka kita akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah, kita berlindung dari azab Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Dan setelah itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah juga berfirman tentang wilayatullah,
bahwa orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman dan bertakwa, mereka akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka akan mendapatkan keberkahan apapun dari langit, dari bumi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau orang-orang yang berada di desa-desa ini atau di kota-kota ini, kata Allah Subhanahu wa taala, ahli negeri-negeri ini, ya, penduduk negeri-negeri ini, jika mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan bukakan alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan membukakan keberkahan dari langit dan bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka kami ambil mereka. Karena apa? Karena telah mereka, apa yang mereka kerjakan, amal-amal keburukan yang mereka kerjakan, mulai dari kekafiran, dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan sebab-sebab dari azab Allah turun. Bala dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah angkat segala bala di muka bumi ini, dan terutama dari kaum muslimin. Dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita ketahui bahwa inna taqwallah, ya, sesungguhnya bertakwa kepada Allah adalah antaj'al bainal 'abd, ketika kita menjadikan di antara seorang hamba, maksudnya kita sebagai hamba, wa baina ma yakhsha, dan di antara apa yang mereka takuti dan di antara apa yang kita takuti, min rabbihi, dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala kita takut, ya. Dengan seorang hamba menjadikan sesuatu antara apa yang mereka takuti dengan Rabbnya, wa min ghadabihi, dan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, wa sukhtihi, dan dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dari marahnya Allah Subhanahu wa taala, dan wa iqabihi, dan dari azab Allah Subhanahu wa taala, wiqayatan, penjagaan. Ini namanya takwa. Kita membuat suatu penjagaan antara kita dengan Rabb kita, Rabb Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya yang kita takuti dari Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kemurkaannya, dari azab Allah Subhanahu wa taala, yang menjaga mereka dari segala hal perkara tersebut. Ini namanya takwa. Wa hiya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah. Dan ini adalah takwa, ini adalah ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nurin minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada ketaatan yang dinamakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dikerjakan bukan atas dasar Alkitab wa sunnah, bukan atas dasar Al-Quran dan hadis dari Rasulullah SAW yang sahih. Tidak ada, itu namanya bukan ketaatan. Ya, tarju thawab Allah, dan kalian mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya taat. Dan yang sebaliknya, wa antatruka ma'siyat Allah, dan ketika kita meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ala nuri minallah, di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Takhafu iqaballah, kalian takut kepada azab dari Allah Subhanahu wa taala. Walit taqwa thamarat ajilah wa ajilah, dan bagi takwa itu ada buah-buah seperti keimanan ini. Seperti yang kita sebutkan, buah dari keimanan itu buah yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan buah yang Allah tunda di hari kiamat nanti. Ini poin-poin yang tidak kita bahas, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut ke poin yang selanjutnya. Poin yang kedua dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua adalah al-fawz biridallahu ta'ala, yaitu kemenangan dengan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan salah satu dari buah-buah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kemenangan, kesuksesan dengan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mendapatkan negeri kemuliaan, yaitu apa? Surga Allah Subhanahu wa taala, wa dara karamatihi. Allah berfirman di Al-Qur'anul Karim,
wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha 'azizun hakim. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Ini ayat di surat At-Taubah ayat ke-71. Kata Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dari perempuan dan laki-laki dua-duanya, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian dari mereka adalah wali-wali bagi sebagian yang lain. Wali-wali itu bisa dibilang orang yang mencintai, orang sebagai teman. Ya, ini merupakan wali atau suatu perwakilan itu merupakan wali. Ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf. Mereka mengajak kepada hal yang ma'ruf, hal yang kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mereka melarang atau mengajak meninggalkan kemungkaran. Wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah, dan mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allah wa rasulahu, dan mereka mentaati Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu akan Allah beri rahmat, kata Allah Subhanahu wa taala. Innallaha azizun hakim, sungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha hakim, maha bijaksana. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anhar, dan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, mulai dari perempuan dan laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jannatin tajri, surga-surga yang mengalir di bawahnya apa? Sungai-sungai. Min tahtihal anharu khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Mereka kekal di dalamnya dan mereka mendapatkan tempat-tempat tinggal yang baik, tempat-tempat tinggal yang indah, fi jannati 'adn, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mendapatkan, orang-orang yang beriman ini yang tadi Allah sebutkan, yang mengajak ke kebaikan dan melarang dari kemungkaran, ya. Mereka ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Fanalu ridha rabbihim wa rahmatihi, dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal fauz bihadhil masakin, dan kemenangan dengan mendapatkan tempat tinggal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan keimanan mereka, bi imanihim alladzi kamalu bih, dengan keimanan mereka yang dimana mereka menyempurnakan keimanan tersebut. Jadi keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada 70 sekian. Di hadis yang dibawakan oleh Rasulullah SAW, keimanan itu ada 63 sampai 69 atau 73 sampai 79 cabang keimanan. Yang terendahnya itu menyingkirkan gangguan dari jalan, dan yang tertingginya qaulul la ilaha illallah, perkataan la ilaha illallah, yaitu tidak menegakkan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah secara benar selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya perkataan. Ya jamaah, ini bukan hanya perkataan, tapi harus ditegakkan betul-betul. La ilaha illallah ini harus ditegakkan betul-betul. Kita tidak menyandarkan kepada selain Allah. Kita tidak menggantungkan diri kita, hati kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meninggalkan azimat, jimat-jimat, ya. Dan kita meninggalkan segala sesuatu yang kita yakini bahwa itu menolak mudarat dan manfaat, atau mendapatkan manfaat dengan hal tersebut. Ini merupakan suatu kesyirikan. Hati-hati. Dalam hal ini kita harus hati-hati, karena banyak orang yang masih terjeblos dalam hal seperti ini. Walaupun mereka faham tauhid, tapi mereka masih menggantungkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika mereka menjual jualannya dan mereka mendapatkan uangnya mereka tebas-tebaskan ke dagangannya agar apa? Agar laku, agar bermanfaat. Subhanallah, ini menggantungkan diri kepada selain Allah. Ini merupakan perkara-perkara yang harus kita pelajari supaya kita tidak masuk kepada hal-hal kesyirikan seperti ini. Merupakan mendapatkan manfaat dan atau menolak bala. Ini banyak yang terjeblos dalam hal-hal seperti ini.
menegakkan qaulu la ilaha illallah. Setelah itu dalam hal mendapatkan kemenangan, yaitu mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di sini dan mereka itu orang-orang itu menyempurnakan ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, dan mengajak kepada kebaikan. Jadi tidak cukup hanya mengajak ke kebaikan, tapi kita juga harus melarang dari kemungkaran. Tapi dengan cara hikmah, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, kata Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Qur'anul Karim kata Allah Subhanahu wa taala, kita harus mengajak orang-orang ini, kita berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu merupakan kita meletakkan suatu hal di tempatnya, itu namanya hikmah. Itu namanya hikmah. Jadi kita mengajak kepada kebaikan dan kita melarang dari kemungkaran itu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, mau'izatil hasanah. Bukan dengan keras, dengan tidak memikirkan mudarat dan manfaatnya, bukan seperti itu. Tapi kita harus menasehati orang lain itu dengan hikmah, tidak menasehati depan umum. Ya, ketika kita melihat kesalahan pada saudara kita menasehatinya secara diam-diam, secara sir, tidak di depan umum. Ini kalau kita menasehati seseorang di depan umum, itu merupakan celaan bagi dia. Jadi dia itu yang dinasehati tidak akan menerima apa yang kita nasehati. Karena apa? Karena merasa dicela. Kalau orang itu dinasehati di depan umum, maka itu suatu celaan bagi dia. Jadi ini merupakan suatu kalam dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwa kalau kita menasehati seseorang, nasehati dengan baik-baik dan jangan di depan umum. Ya. Ini udah masuk waktu ya? Hah? Subhanallah. Baru 2 poin ini dari 15 poin. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa kalau mau azan dulu, terus kita lanjutkan sebentar setelah itu, insya Allah. Oke. Pertanyaan yang berhubungan dengan topik nggak ada masalah, insya Allah. Jangan keluar dari topik. Belum? Masih 3 menit lagi ya. Ya, kita lanjutkan sedikit lagi 3 menit insya Allah. Poin yang ketiga, yaitu dari buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, difa'ullah 'anil mu'minin. Allah menjaga orang-orang yang beriman, menjaga dari segala apa? Dari segala hal yang tidak disukai. Anil mu'minin min jami'al makari wa yunjihim minasyada'id. Allah menjaga mereka dari segala hal yang tidak disukai dan menyelamatkan mereka dari segala kesulitan. Ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman mendapatkan fadl ini, mendapatkan kelebihan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'anul Karim di surat Al-Hajj ayat 38, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Allah menjaga orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah menjaga orang-orang yang beriman. Yaitu apa maksudnya? Yudafi' anhum kulla makruh. Allah menjaga mereka dari hal-hal yang tidak disukai. Hal-hal yang tidak disukai dari manusia, banyak hal-hal yang tidak disukai. Allah menjaga kita dari hal-hal tersebut. Wa yudafi' anhum syarru syayatin, dan Allah menjaga mereka, orang-orang yang beriman ini, dari keburukannya para setan. Dari keburukannya setan-setan. Setan yang terdapat dari golongan manusia dan golongan jin. Allah menjaga orang-orang yang beriman dari segala gangguan setan. Wa yudafi' anhum al-a'da wa yudafi' anhum al-makarih qabla nuzuliha, dan Allah menjaga mereka dari musuh-musuh mereka, dari musuh-musuh orang yang beriman. Dan Allah menjaga mereka dari segala perkara yang mereka tidak sukai sebelum turunnya perkara tersebut.
Jadi sebelum perkara tersebut turun, jika orang ini beriman, maka Allah tahan perkara itu supaya tidak turun kepada mereka. Wa yarfa'uha wa yakhfaduha ba'da nuzuliha. Dan Allah mengangkatnya atau Allah merendahkannya, maksudnya menghabiskan perkara ini yang tidak disukai ini setelah turun perkara tersebut, setelah terjadi perkara tersebut, Allah angkat, segera Allah angkat. Dan setelah turunnya Allah rendahkan, Allah tiadakan perkara yang tidak disukai tersebut. Walamma dzakara ta'ala ma waqa'a fihi Yunus, dan Allah menyebutkan di sini ketika Nabi Yunus alaihi salam Allah masukkan ke perut ikan paus, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan ikan paus, kegelapan perutnya ikan paus, ya. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, Allah berfirman di sini, fanada fi dzulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, di surat Al-Anbiya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Yunus alaihi salam memanggil Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kegelapan fi dzulumat, dalam kegelapan laut, dalam kegelapan ikan paus di tengah laut, di dasar laut. Nabi Yunus alaihissalam berdoa, alla ilaha illa anta. Di sini Nabi Yunus alaihissalam menyatukan antara qaulu la ilaha illallah, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang berhak disembah secara benar selain Engkau ya Allah. Nabi Yunus berdoa demikian alaihissalam dan menggabungkan dengan persucian Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan segala kekurangan. Subhanak, kata Nabi Yunus alaihissalam, yaitu ini pensucian Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan. Subhanak inni kuntu minadh dhalimin, dan pengakuan terhadap dirinya yang remeh, terhadap dirinya yang kecil, bahwa aku ini orang yang zalim, merupakan orang-orang yang zalim, termasuk orang-orang yang zalim. Maka Allah jawab doanya, Allah ijabah doanya, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Fastajabna lahu, yaitu Allah ijabah doanya dan Allah selamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari kegelapan tersebut, minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin, dan seperti itulah Allah menyelamatkan orang-orang mukmin. Maksudnya kita bisa memakai doa ini. Kalau kita perlu doa, perlu dalam suatu yang terjepit, sesuatu yang kita tidak sukai, kata Rasulullah SAW di sini, dakwatu akhi Yunus, ya, kata Rasulullah SAW bersabda, doa saudaraku Yunus. Jadi semua nabi itu saudaranya Rasulullah SAW. Semua nabi ini saling bersaudara, ya. Dakwatu akhi Yunus, saudaraku Yunus alaihissalam, ma da'a biha makrubin illa farrajallahu anhu kurbatahu. Tidaklah seorang yang berdoa dengan doanya, yang orang ini di dalam suatu kesulitan, dalam cobaan, kecuali Allah akan keluarkan dia dari cobaan itu. Allah akan berikan jalan keluar baginya. Farrajallahu anhu kurbatahu. Allah akan mengeluarkannya dari cobaan tersebut dengan berdoa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, kita catat baik-baik ini, doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah kita berdoa ini, boleh kita berdoa dengan doa apapun. Mudah-mudahan Allah terima doa tersebut karena perkataan Rasulullah SAW. Jadi semua orang mukmin, orang yang beriman bisa menggunakan doa ini untuk dikeluarkan dari segala cobaan. Ya, ini seperti udah masuk azan nih. Fadhal.
Kita lanjutkan sedikit. Dikasih waktu berapa menit ini dari panitia? Sampai iqamah ya? Baik, insyaallah. Kalau nggak sempat, ini pasti nggak sempat selesai ini. Tapi mudah-mudahan kita dikasih waktu sama Allah Subhanahu Wa Taala, dipertemukan lagi supaya bisa menyelesaikan poin-poin yang ada di sini. Ya. Setelah itu poin yang keempat, setelah doa Nabi Yunus tadi yang kita sebutkan, al-hayatu at-thayyibah, merupakan dari buah dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hayatu at-thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia, hidup yang senang. Jadi kalau kita merasakan hidup kita susah, hidup kita sedih, banyak sedihnya, itu apa? Berarti ada sesuatu yang kurang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita yakini. Dan ini merupakan tujuan dari semua manusia hidup di dunia ini. Mereka ingin apa? Ingin bahagia hidup. Bahkan orang yang uangnya banyak, yang fulusnya banyak, belum tentu hidupnya bahagia. Bisa jadi punya hutang sana sini, bisa jadi punya penyakit ini, penyakit itu, ya kan? Ada cobaan ini, cobaan itu. Jadi kadar kebahagiaan seseorang itu bisa dilihat dari kadar keimanannya. Kalau keimanannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya akan baik, hidupnya akan bahagia. Dan sebaliknya kalau keimanannya rendah atau bahkan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kelihatannya bahagia, tapi sebenarnya hatinya tidak merasa bahagia. Hatinya merasa susah, merasa sedih. Yaitu di sini bahagia itu, hidup yang baik ini, at-thayyibah, al-hayatut thayyibah fi hadhihi dar, maksudnya di dunia ini, wa fi daril qarar, dan di hari akhirat nanti, di negeri akhirat. Maksudnya bahagia di dalam dua negeri ini, bukan hanya di dunia, bahkan di akhirat pun kita akan bahagia, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl. Qala ta'ala, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beramal soleh, ya, dari laki-laki dan dari perempuan. Ini syarat yang pertama, beramal soleh. Dan yang kedua, wa huwa mu'min, dan dia orang yang beriman. Dua syarat ini harus dipenuhi untuk mendapatkan hasil yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini. Falanuhyiyannahu, maka betul-betul sungguh, Allah bersumpah dua kali di sini dengan huruf lam at-taukid dan huruf nun tasydid. Allah dua kali bersumpah, ya. Falanuhyi, betul-betul kata Allah, aku bersumpah, aku akan menghidupkannya dengan hidup yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Hayatan thayyibah. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah bersumpah dua kali juga di sini, betul-betul akan aku ganjar dengan pahala yang lebih baik dari amalan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu di agama Islam ini, kita yang beramal soleh itu diganjar dengan pahala dari 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Dan Allah melipatkan sesuai dengan kehendaknya. Bisa jadi lebih dari itu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan kadar kelipatan itu tergantung dari kadar keikhlasan kita beramal. Kalau kita semakin ikhlas beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka kelipatannya akan bertambah dan semakin sesuai dengan Rasul, dengan cara Rasulullah SAW, dengan sunnah Rasulullah SAW, maka itu akan berlipat lebih tinggi lagi.
Jadi dua dasar yang sering kita pelajari, ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW. Allah akan mengganjarnya dengan ganjaran yang lebih baik dari amalan mereka. Hadza wa'du rabbani, ini adalah janji rabbani, maksudnya janji dari Allah Subhanahu wa taala, liman jama'a bainal iman wal amal saleh, untuk orang yang menggabungkan antara beramal saleh dengan keimanan, bi an yatafaddalallahu azza wa jalla alaihi bil hayatit thayyibah. Dengan dua amalan tersebut, dengan beriman dan beramal soleh, Allah mengganjarnya, Allah memberikan karunia kepadanya dengan hayatut thayyibah, dengan kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Kama anna Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyebutkan bahwa orang-orang tersebut akan menjadi orang yang sukses dengan dasar keimanan tersebut, yang iman, tapi iman di sini harus iman yang betul, iman yang sahih, bukan iman yang banyak terselubung syubhat di dalamnya, seperti mengimani kepada keuluhiyahan Allah Subhanahu wa taala, peribadatan hanya untuk Allah dan asma wa sifat, ya, keimanan, dan kita meyakini bahwa nama-nama Allah yang tertinggi, nama-nama Allah yang terindah, dan sifat-sifat Allah yang tertinggi itu kita harus yakini, kita tidak boleh ingkari sedikit pun. Ini iman yang sahih namanya. Kalau ada kerusakan dalam keimanan tersebut, maka kita bukan termasuk dalam orang yang beriman. Ada satu titik yang kita terjeblos dalam mengingkari keimanan, maka kita bukan termasuk orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu iqamah ya. Ini poin yang terakhir kita selesaikan, terus kita sholat ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, demi waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semua manusia, al-insan ini semua. Al-istighraq di sini alif lam al-istighraq, yaitu semua, mencakup seluruh manusia, tidak ada yang terkecuali di sini. Semua dalam kerugian. Tapi Allah sebutkan setelah itu illal ladzina amanu. Kecuali apa? Orang-orang yang beriman dan wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini dikecualikan dari orang-orang yang merugi tersebut. Jadi mereka kebalikannya, berarti orang-orang yang beruntung dan orang-orang yang menang. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan mereka saling berwasiat dalam hak, dalam hal yang benar, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat, saling menasehati dalam kesabaran. Kesabaran dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kesabaran dalam meninggalkan maksiat, itu namanya sabar. Dan kesabaran dalam menuntut ilmu namanya sabar juga. Ya. Nah, di sini poin keempat yang kita tutup dengan poin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal soleh kita dan menjadikan iman kita iman yang sahih. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ana berterima kasih di sini kepada panitia di mushola ini karena telah merangkai acara ini supaya terjadinya majelis ta'lim yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan semoga bermanfaat ilmu yang kita dapatkan di sini, terutama untuk ana sendiri dan untuk jamaah yang ada di sini. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. As'alullaha rabbal 'arsyil 'azim, as'alullaha al-'azim rabbal 'arsyil 'azim an yuslih lana umurana, an yuslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma farrij hammal mahmumina minal muslimin ونفس كرب المكروبين وقد الدينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا النية والعمل والذرية.
Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bishawab. Ini dari ana. Hanya ini yang ana bisa sampaikan, yang betul dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah dari syaitan dan dari diri ana sendiri. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.